Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, 5, 6. Jadi, hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran tema 7, sehingga diperhatikan baik-baik ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran 4, menyapa pengunjung. Coba perhatikan semua gambarnya. Berikut adalah gambar Siti dan teman-teman. Nah, pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, setelah kamu membaca, marilah kita memasangkan dengan suku asli mereka. Pertama, Asep kira-kira dari mana? Dari Sunda. Bandung itu Sunda. Kalau Solo itu dari mana? Dari Jawa. Kemudian Madura memiliki suku apa? Suku Madura namanya. Kalau Madin dari Jakarta. Kalau Jakarta, yaitu nama sukunya adalah suku Betawi. Diingat-ingat ya, Bandung itu suku Sunda. Solo suku Jawa, Madura suku Madura, Jakarta suku Betawi. Diingat-ingat nanti UAS keluar. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menerima perbedaan teman-teman lainnya tentang kesukaan, kegemaran, dan nama wisata. Semua pasti beda-beda. Nah, tentu saja sukunya juga berbeda. Perbedaan suku ini kita harus menerima dan menghargai sebagai pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam PPKN Balitbang KD 3.4 dan 3.3. Oke, apa yang harus disampaikan? 1. Menghargai teman yang memiliki suku berbeda. 2. Mempelajari suku dan teman untuk melestarikan. Jadi, kalau ada teman yang memiliki perbedaan suku, apa yang dilakukan? Kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan. Begitu ya. Nomor 3, mengenal lebih jauh agar persahabatan semakin dekat. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Ayo sekarang kita membuat kalimat tentang kata sapaan. Nomor 1, Baria. Ayo kita buat. Misalkan, apa kabarmu Baria? Nah, ini namanya kata sapaan, yaitu menyebutkan nama seseorang atau menyebutkan subjek atau pelaku. Joko. Joko, apa yang bisa saya bantu? Madin, aku tidak menyukaimu Madin. Nah, misalkan seperti itu. Sapulah lantai kamar itu Asep. Kalian, misalkan, aku suka makan bersama kalian. Nah, ini adalah kalimat langsung dari yang berbicara, menyebut nama kalian. Berarti di sini kata sapaan, menyapa kalian. Sobat, apa yang bisa aku bantu sobat? Pak Satpam sedang berjaga sekarang. Nah, ini menyebutkan orang lain. Nah, ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasi agak sempit, dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau sempit dibagi 4.
Nah, sekarang kita akan belajar mengaplikasikan pecahan ini ke dalam kelompok-kelompok. Jadi kita belajar ketika kita hidup di kehidupan kita juga harus bisa membagi-bagi, misalkan membagi kue atau membagi tempat dengan adik dan sebagainya. Contoh ya, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Kenapa? Karena setiap kelompok terdiri dari 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bu Siska, dari mana ini? Ada yang tahu? Dari sini. Pertama, dia memiliki 24 siswa. Ya, kelompoknya kan 24, tetapi dibagi menjadi 2 kelompok. Artinya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kalau yang belum paham berarti kamu tidak hafal perkalian. Jadi Bu Siska tekankan lagi, mau tidak mau kamu harus menghafal perkalian. Kenapa? Bukan untuk kelas 2 saja, tetapi kelas 3 sampai SMA itu pasti membutuhkan perkalian. Maka dari itu harus hafal. Karena 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bu Siska kok nggak diajarkan porogabit? Porogabit bukan pelajaran kelas 2. Lalu ini dari mana? Maka 24 bagi 2 bagaimana Bu Siska caranya? Sekarang kita urutkan saja. Kalau 10 kali 2 sama dengan 20, 11 kali 2 artinya kan 11 tambah 11 yaitu 22. Maka kalau 12 tambah 12 berapa? Hasilnya kan 24. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24. Begitu. Cara gampangnya ya dihafalkan. Sebenarnya kelas 2 itu harus hafal perkalian, ingat ya. Jadi jika ada 24 siswa dibagi 2 berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Paham? Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Ayo sekarang kita belajar untuk melingkari. Yang pertama ada kue bunga ya di sini atau kue cup 1 bagi 2. Ini kuenya 1 dibagi setengah-setengah, berarti 1/2. Mana yang benar jawabannya? Yaitu setengah atau 1/2. Kalau yang ini mana jawabannya? 1 dibagi 4 bagian, berarti 1/4. Kok bisa Bu Siska? Di sini kan ada 4, ini juga 4, cocok, berarti itu jawabannya. Paham? Ini kan 2, berarti jawabannya 1/2. Di sini 4, jawabannya 1/4. Dinosaurusnya ada berapa? 3, berarti jelas tidak usah dihitung, 1/3. Begitu cara cepatnya, seperti itu. Ini kuenya ada berapa? 2, berarti 1/2. Ini cara cepat. Kotaknya ada berapa? 3, berarti 1/3. Ularnya ada 4, berarti 1/4. Belalangnya ada 2, berarti 1/2. Sudah paham? Mudah sekali. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Siswa kelas 2 terdiri dari 36. Nah ini, siswa kelas 2 itu ada 36 siswa. Setengah bagian berarti dibagi 2, setengah atau 1/2. Setengah artinya 1/2 ya. Setengah itu sama dengan 1/2. Nah, berapa setengah bagiannya? Berarti 36 dibagi 2. Ini 36 dibagi setengah atau dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian nomor B, 1/3 berarti dibagi 3. Kalau setengah dibagi 2, kalau 1/3 dibagi 3. 36 dibagi 3 sama dengan 12. C, 1/4 berarti dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Loh Bu Siska, kok bisa jadi 9 itu bagaimana? Ya, ingatkan lagi, di sini harus hafal perkalian. Oke, harus hafal perkalian. Nomor 2. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari rusa berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ayo harus hafal loh ya perkaliannya. B, 1/3 bagian dari jumlah rusa berarti 12 dibagi 3, 1/3.
berapa? 4. C. Seperempat berarti 12 dibagi 4 berapa? 3. Sudah paham? Nanti kalau belum paham, Siska beri soal kalau belum paham. Ya, nanti japri saja. Nomor 3, di kebun binatang terdapat 48. A. Setengah bagian berarti 48 dibagi 2. Dari mana Bu Siska ini? 48 dibagi setengah atau dibagi 2. Kemudian sepertiganya berarti 48 dibagi 3 karena sepertiga. Berapa? 16. Seperempat berarti 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nomor 4, di kebun binatang terdapat 60 bebek. Setengah berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30. Sepertiga berarti 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, ini juga harus hafal. Kalau tidak hafal berarti caranya menghitung manual. Tinggal dipilih mau menghafal atau menghitung manual. Ya. C. Seperempat berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15. Ini untuk diketahui saja ya. Bu Siska tidak akan memberikan soal seberat ini ya. Nomor 5, di kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah berarti setengah bagi, iya pinter, 72 dibagi 2 sama dengan 36. Sepertiga berarti 72 dibagi 3 berapa? 24. Seperempat berarti 72 dibagi 4 18 ya. Ingat ya, kalau setengah berarti dibagi 2, sepertiga berarti dibagi 3, kalau seperempat 4 berarti dibagi 4. Mudah ya. Sekarang pembelajaran 5, bermain bola tangan air kebersamaan di tempat wisata. Ayo kita baca bersama-sama. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-teman. Benny melempar bola. Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Mengenal tempat wisata. Nah, setelah Edo dan Benny juga berwisata di kolam, maka kita juga mengenal tempat-tempat wisata di Indonesia. Yang pertama Pulau Komodo, yang kedua Raja Ampat, dibaca sendiri ya di tematik. Yang ketiga Candi Borobudur, kemudian Danau Toba di Sumatera Utara, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, dan Batu Secret Zoo di Batu atau Malang. Diingat-ingat ada banyak sekali tempat wisata. Ini adalah tempat wisata Indonesia, jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia karena kita memiliki tempat wisata yang sangat banyak. Lanjut, kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata. Nah, di sini perumpamaan aja. Kita akan mengenal perbedaan-perbedaan kesukaan teman. Misalkan, Zeo suka sekali wisata ke Pulau Komodo. Kemudian, Tirta suka ke Raja Ampat. Kemudian, Cesna ke Candi Borobudur. Atau Najwa di TMII melihat binatang-binatang yang unik-unik ya. Nah, saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata. Nah, tempat wisata mana yang pernah kamu kunjungi? Misalkan di sini kebun binatang, ada yang suka. Tempat wisata yang terdapat di sekitarmu, kalau di Jombang ada Keplak Sari, ya benar. Benar sekali. Tulislah pengalamanmu. Nah, misalkan aku pernah berenang gaya katak di Keplak Sari, di tempat renangnya Bu Siska. Kemudian bagaimana sikapmu kepada teman yang memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda? Yang menghargai dan memuji. Wajib itu memuji. Kenapa? Untuk mendekatkan tali persaudaraan, bukan mengejek, itu salah. Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata. Misalkan yang enak itu mengamati hewan unik Bu Siska, aku suka sekali. Nah,
Sekarang kita akan belajar membuat kreasi maket. Apa itu maket? Coba kita baca teksnya. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Jadi maket adalah tempat mainan berbentuk kecil, artinya adalah miniatur. Misalkan maket rumah kamu dijadikan maket, yaitu kamu kan punya rumah yang besar, kemudian kamu buat dari kertas, yaitu rumah kecil dan bentuknya mirip dengan rumah kamu yang besar. Lah, itu namanya maket. Berarti bentuk kecilnya rumah yang besar itu maket. Kalau di sini kebun binatang, maket kebun binatang artinya bentuk kecilnya kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, Siti melengkapi dengan cerita surah buaya. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Sekarang kita akan mencentang dan menyilang mana yang sesuai dan tidak sesuai. Bu Siska centang saja. Kalau di sini setengah, mana yang benar setengah? Ini ya kan setengah, ini yang benar. Nomor 1 centang, nomor 2 ini juga, yang lain bukan. 1/3 mana yang benar? Ini ya. Kemudian ada lagi 1/3. Nah, ini diingat-ingat, 1/4 yang benar ini. Kemudian ini benar, kemudian ini. Oke, sudah paham ya, isinya 1/4. Oke, lanjut. Sekarang kita menggambar pecahan berikut. Ayo, 1/2 artinya ada 2 bagian, yang mana lah? Contohnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/2 atau setengah. Kalau 1/3 ini ya, 1/3. Ini 1/3 bagian. Kemudian kotak ini ya, dan ini. Kalau 1/4 ini gambarnya, dan ini kalau dalam bentuk kotak dan kotak seperti ini. Nah, hampir sama ya. Ini 1/4, ini juga 1/4. Selesaikan permasalahan berikut. Ayo sekarang kita mengerjakan bersama-sama. Ini bukan tugas, jawab jadi diketahui ditanya. Sekarang kamu belajar mengetahui, diketahui, ditanya, jawab jadi. Nomor 1. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Berarti diketahui 12 siswa, yang ditanyakan siswa yang membuat maket. Berarti caranya 12 dibagi 2. Dari mana Bu Siska? Lah, ini yang ditanyakan setengahnya. Kalau tadi ingat ya, jangan lupa kalau setengah berarti dibagi 2. Perhatikan 12 bagi 2 yaitu 6. Nomor 2. Siti berjumlah 12 siswa, kelompoknya 1/3, berarti dibagi 3. Ini kenapa ini ada tulisan 1/3? 12 bagi 3 4. Nomor 3. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. 1/4 bagian pernah pergi ke taman mini. Berapa siswa yang pernah pergi? Jawabannya 12 dibagi 4 sama dengan 6. Ini juga harus hafal harusnya. Ya, yang belum hafal dihafalkan lagi sedikit-sedikit. Kenapa? Nanti kelas 3 sampai kelas 6 itu sangat dibutuhkan. Nomor 4. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. 1/4 bagian ular berbisa. Berapa ekor yang berbisa? Berarti 8 dibagi 4. Berapa? 2 ekor yang berbisa. Ayo membuat maket. Oke, ini adalah maket dari plastisin. Bu Siska nanti tugasnya tidak harus dari plastisin ya, boleh dari bahan-bahan lain atau beli saja yang langsung jadi, tidak apa-apa. Jadi di sini ada alat dan bahan, dibaca sendiri. Itu tadi contohnya. Langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah yang ada di buku. Kalau tidak seperti ini tidak apa-apa, cuman langkah-langkah ini keluar di ulangan. Yang Bu Siska ulangkan adalah ini yang Bu Siska tanyakan ya. Hanya ini keluar di ulangan.
Kemudian tugasnya, ayo membuat maket kebun binatang. Tugasnya membuat maket kebun binatang. Hewannya tidak harus dibuat dari plastisin atau kertas, boleh beli langsung jadi atau ngeprint hewan, misalkan gajah, diprint ya, kemudian ditata. Yang Bu Siska nilai adalah penataan yang rapi dan unik. Ini tidak harus seperti ini, tapi harus rapi. Bu Siska, saya ingin di kebun binatang saya itu lumba-lumba, pokoknya hewan air, boleh. Berarti kamu ngeprint atau kamu beli ngeprint lumba-lumba, kemudian diberi stick atau diberi cantolan biar menancap ke bawah, kemudian ditancapkan, jadi nanti terlihat berdiri. Boleh sekreatif mungkin. Yang Bu Siska nilai adalah kreatifnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Tugas ini dikerjakan maksimal hari Rabu, besok minggu depan. Sekarang hari Jumat, maka dikerjakannya hari Rabu. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.